Tuhan mereka Allah. Allah. Satu kali. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz tadi di arti di terjemahan itu ya, yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan di situ disebutkannya adalah kepadamu ya, menyembah gitu ya di situ ya. Nah, budunya di situ diartikan kami. Padahal misalnya kita sedang sholat sendiri gitu, Ustadz ya. Kita sholat kan sendiri, tapi diartikannya di situ kami. Kalau kami kan banyak segitu. Kenapa diartikannya di situ nak budu itu kami, bukan misalnya iya kak, kan kalau iya kak saya gitu ya. Iya kak, kepadamu kan jadi sendiri lagi berdoa gitu ya, lagi baca Al-Fatihah. Tapi tadi nak budunya diartikan dengan kami. Kenapa tuh Pak Ustaz? Oke. Baik, yang pertama, surah Al-Fatihah ini adalah sudah bagian dari Al-Quran. Jadi sudah seperti itu Allah turunkan. Ya, tidak boleh kita rubah dalam sholat kita. Ya, karena ini walaupun ini adalah bagian seperti doa, tapi sudah teksnya itu adalah bagian dari Al-Quran dan itu sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Na'budu, kami menyembah, nasta'in, kami minta pertolongan. Itu yang pertama. Kemudian kalau ditanyakan apa rahasianya, kenapa kita membaca na'budu kami dalam sholat kita, padahal misalnya kita sholat sendirian, sholat sunnah, maka kita bisa mengambil pelajaran yang pertama bahwa untuk kita laki-laki sholat itu berjamaah. Nah, makanya kita membaca na'budu, kami menyembah, nasta'in, kami minta pertolongan. Walaupun bacanya setelah imam baca. Tapi ketika imam baca kita menyimak, imam berarti membacanya dengan makmumnya di belakang. Berarti kami semuanya ya Allah yang sedang ada dalam masjid ini sedang sholat menyembahmu. Dan hanya kepadamu kami yang sedang sholat semuanya ini minta pertolongan. Itu rahasianya. Kalau seandainya dipakai saya, maka ketika berjamaah harus kita ganti. Ya, kira-kira seperti itu rahasia. Yang pertama, karena memang inilah teks Al-Quran, dan rahasianya adalah bahwa sholat itu ya berjamaah. Utamanya khususnya untuk yang laki-laki. Untuk sholat wajib. Untuk sholat sunat ada beberapa yang berjamaah, ada yang sendiri. Pertanyaannya yang kedua, lanjutannya kalau sendiri ya kenapa? Ya, karena surah Al-Quran itu tidak dirubah, teksnya itu sudah baku, itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita sholat sendirian, kita juga membaca yang sama. Kemudian kalau kita baca sendiri, kenapa kami? Kita bisa mengambil pelajaran lagi bahwa dalam surah Al-Fatihah pun saat kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan kita itu tidak untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang Muslim juga. Kami menyembah. Kalau kita di keluarga, ada ibu, ada ayah, ada anak, kami menyembahmu ya Allah. Kemudian ketika kita baca nasta'in, walaupun kita sholat sendiri, kami semuanya, saya, istri saya, anak saya pun meminta pertolongan kepadamu ya. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolong kecuali dengan pertolongan. Kira-kira seperti itu Bapak Roni. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi bacanya juga Pak Ustadz tidak iya kana budu ya Pak ya, tapi iya ka nak budu kan gitu ya Pak ya. Benar. Karena banyak juga yang baca terdengarnya iya kana budu kan gitu. Harusnya iya ka gitu ya. Iya ka nak budu kan gitu Pak Ustadz ya. Kalau membaca dalam satu ayat boleh karena kita langsung menyambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca dalam ayat hukumnya itu tidak bisa kita putus-putuskan. Tapi kalau kita sedang belajar tadi supaya terbayang di kepala kita ini kata yang berbeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dalam bacaan Al-Fatihah kita bacanya seperti bacaan ayat yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terdengar kana dan terdengar kanas. Begitu Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Bapak Romi Triwidakdo, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, kalau kata Malik itu ada yang memanjangkan Malik, ada yang langsung Malik. Katanya kalau yang satu itu penguasa, yang satu raja. Mohon penjelasannya lagi Ustaz.
Baik, benar sekali. Ya, yang pertama artinya penguasa yang kita pelajari ada Malik dengan ma pendek itu artinya raja. Di kita di surah Al-Fatihah kita baca ma-nya dibaca panjang. Tidak boleh kita baca Malik, salah. Tapi kalau ada orang baca Malik, apakah dia salah? Bisa saja dia mengambil bacaan dari jalur imam yang lain. Jadi dalam Al-Quran ini, dalam membaca Al-Quran ada 7 macam bacaan. Dan semuanya benar. Nah, salah satu bacaannya dari imam yang lain membaca Maliki itu dengan bacaan mim pendek. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Apakah dia salah? Tidak. Itu juga bacaan Al-Fatihah sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran. Ya, qiraat yang lain, bacaan yang lain. Tapi kita di Indonesia, umumnya kita membaca Al-Quran dengan harokat mimnya panjang. Maliki yaumiddin. Karena di Indonesia, model bacaan yang kita anut, yang kita pelajari dari kecil, yang kita bacakan, yang imam-imam membaca juga, itu adalah model bacaan dari Imam Hafaz, riwayat Imam Hafaz. Jadi Al-Quran cetakan Indonesia juga itu adalah Al-Quran cetakan untuk bacaan riwayat Imam Hafaz. Jadi kita baca pada surah Al-Fatihah ayat keempat ini ma-nya dengan bacaan panjang. Apakah ada yang baca pendek? Ada. Biasanya di negara-negara yang lain yang yang mengambil model bacaan dari imam yang lain. Begitu Bapak Romi. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakallah khairan. Bu Noviani, saya persilakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang jamak, Ustaz. Kan kita tadi bilang salihin, salih, salihun, salihin, kafirin, kafirun. Cuman saya membaca di surah Al-Baqarah ada ayat innalladzina kafaru. Kenapa saya ingin bertanya, Ustaz, kenapa tidak innalladzina kafirun? Itu, Ustaz. Oke, baik. Jawabannya, karena kata kafaru dia itu adalah bentuk kata kerja. Ya, nanti insya Allah akan kita pelajari di bentuk kata kerja nanti. Tapi hari ini boleh saya jelaskan sedikit. Ya. Kafaru itu bentuk kata kerja. Kafaru. Maaf, saya ganti warna dulu. Kafaru bentuk kata kerja. Kafaru. Ya, kafaru ini bentuk kata kerja. Kafaru. Dari kata kafara. Kafara dia telah kafir. Kafara dia telah kafir. Kata kerja. Nah, Kata kerja. kata kerja. Kalau kata bendanya kafir. Atau bahasanya orang yang kafir. Ya, kafir. Kafara dia telah kafir atau dia telah ingkar, kafir orang yang ingkar. Abada menyembah. Abada dia menyembah. Abid penyembah. Nah, ini nanti insya Allah kita pelajari Bapak Ibu ya. Pelajaran tentang kata kerja akan kita mulai nanti dari pelajaran ke-9. Jadi kita masih di pelajaran ke-3. Kita belum belajar kata kerja. Jadi kafaru pada surah Al-Kafirah, pada surah Al-Baqarah itu adalah bentuk kata kerja. Kata kerja sebutannya kafara untuk dia satu orang, kafaru untuk mereka banyak orang. Ya, mereka kafir. Begitu Ibu Noviani. Iya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Wa jazakillah khairan. Nanti insya Allah setelah pelajaran ke-9 mudah-mudahan semakin bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Bapak Wendy Zulfikar, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz. Tadi kaitannya dengan Al-Fatihah itu yang Maliki Yaumiddin gitu ya. Iya. Itu kan tadi Ustaz menyampaikan mimnya itu enggak ada alifnya ya. Ada. Oh nah, iya. Yang baik, pertama kita lihat lagi. Nah, yang kedua ada alifnya. Nah, kalau Quran yang kita baca yang ada di teks Quran Al-Quran itu Al-Fatihahnya mimnya itu kasrohnya itu agak jatuh ke bawah ini yang dua harokat gitu. kasrohnya. Sama dengan itu. Dia itu dua harokat ya berarti ya. Iya. Nah begini. Iya. Asalnya seperti ini.
Oh, Asalnya asalnya. seperti ini. Oh. Asalnya seperti ini, Hmm. ya. Tapi dalam Al-Qur'an model penulisannya ditulislah seperti ini. Jadi untuk mengganti alif ini, Ya. alifnya itu dituliskan dalam bentuk harokatnya tegak. Jadi tulisannya seperti itu dalam Al-Qur'an. Tapi sebenarnya modelnya seperti ini. Karena kalau dalam tulisan Arab gundul tidak ada harokatnya, maka kita tahu ma itu panjang dengan cara kita lihat ada alif setelahnya. Ya, kalau kita baca teks Arab gundul, ya, kalau ada alifnya kita tahu bahwa ma-nya panjang. Kalau tidak ada kita tidak tahu. Tapi dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu berharokat, berbaris, maka boleh dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ini namanya pilihan cara penulisan saja. Oh gitu. Ya, jadi setiap ada yang panjang belakangnya ada alifnya boleh diganti dengan harokat seperti itu ya. Boleh. Ya, dalam penulisan, tapi harus berharokat ya. Ya, Boleh. ya. Misalnya contoh nanti kita akan jumpai ada beberapa kata dalam Al-Quran. Contoh samawat ya. Dalam Al-Quran itu menggunakan kata tegak. Asalnya itu adalah dalam bentuk alif juga. Saya tuliskan contohnya ya. Nanti kita akan jumpai seperti itu juga. Contoh misalnya. Sebentar, saya tutup yang ini dulu. Kemudian saya tuliskan yang ini. Nah, misalnya kata samawat. Samawat. Tulisan aslinya seperti ini. Asalnya seperti ini. Sama wat. Wa-nya juga tinggi panjang. Sama wat. Kemudian dalam Al-Quran kita akan jumpai seperti ini tulisannya. Sama wati. Di sini tulisannya sama wati. Ya, itu sama. Model penulisannya saja yang berbeda. Begitu Bapak Wendy. Satu lagi Ustaz. Boleh Yang silakan. tadi yang ini apa tuh kita buka. Ya, Ya. itu dan kamunya itu K. Terus jadi kita bi. Nah, itu terus kemudian kolamuka, kolami. Yang sayanya itu berupa ya itu aja ya. Betul sekali. Jadi tidak ada fathah, tidak ada kasrah, tidak ada domanya. Tidak ada. Ya, seperti ini. Ya. Ya, ini dia. Nah, kalau itu kan ada kasrahnya. Sebenarnya tidak ada kasrahnya, tapi kalau tidak ada kasrahnya kita nggak bisa baca. Oh gitu ya. Ya, kenapa? Asalnya dia sebenarnya ya sukun seperti ini. Ya sukun seperti ya sukun seperti ini. Tapi kita nggak bisa baca. Coba bisa baca paling kita sebutkan ya sukun, tidak. Cuma kenapa kita baca i? Karena ketika kata ya sukun ini dia itu ditambahkan pada kata yang lain, maka bunyi kata yang lain menjadi i. Kitabu, kitabi. Robbu, robbi. Dinu, dini. Nah, karena bunyinya itu setelah ada tambahan ya sukun ini menjadi i, maka lebih mudah kita ingat i saja. Begitu kira-kira Pak Wendy. Jadi dia akan hilang bersama dengan kata di belakangnya ya? Iya, betul. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, saya persilakan setelah Bapak Wendy, Bapak Ahmad Ridwanmu. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama mengenai tadi Robbuna ya. Ada juga yang menyebut sebutan Robbana. Nah, ini kapan penggunaannya? Lalu yang kedua, ada doa yang bersama-sama itu. Allahumma firlana firlana wali waljina warhamhum atau warhamhuma. Okay. Terus ada kama robauna syukhoroh. Ada yang robauna syukhoroh. Ya, mohon penjelasan kan. Baik, yang pertama kata Robbuna, Robbina, Robbana. Apa bedanya? Itu pertanyaannya sama seperti tadi. Apa beda muslimun, musliman, muslimin? Oh, ya. Itu sama. Jadi jawabannya apa bedanya? Artinya nggak beda, sama artinya. Tidak ada bedanya. Ini tadi ada muslimun, musliman. Nah, di belakang. Ada muslimun, ada musliman, ada muslimin. Nah, ini dia. Muslimun, musliman, muslimin. Apa beda muslimun, musliman, muslimin? Tidak ada bedanya, artinya sama saja. Orang Islam. Apa beda muslimuna, muslimina?
Tidak ada bedanya secara arti, artinya sama-sama orang-orang Islam dalam bentuk jamak. Apa beda Rabbuna, Rabbana, Rabbina? Secara arti kata tidak ada bedanya, sama-sama artinya Tuhan kami. Lantas kenapa bisa pengucapannya berbeda? Nah, bahasa Arab ini ada perbedaan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa Arab ini posisi dia dalam kalimat itu ditentukan oleh baris akhir dari sebuah kata tersebut. Dia boleh letaknya di mana saja, yang penting kita lihat baris akhirnya seperti apa. Misalnya, saya ingin sebutkan kalau kita dalam bahasa Indonesia, Tuhan saya adalah Allah. Ya, Tuhan saya, subjek. Allah adalah predikat. Tuhan saya, Allah. Predikat. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu ditentukan dengan posisi harokat. Saya menyembah Allah. Saya subjek, menyembah predikat, Allah objek. Dalam bahasa Arab, a'budullaha. Saya menyembah Allah. Kalimatnya itu Allah di belakang. Boleh kita balikkan. Allaha a'budu. Allaha a'budu. Saya menyembah Allah juga artinya. Dari mana kita tahu? Karena Allaha harokatnya fathah. Itu dalam bahasa Arab. Jadi posisi dia dalam kalimat ditentukan oleh harokat terakhir dari kata tersebut. Nah, kebetulan di kursus kita belum belajar kalimat dalam bahasa Arab. Bagaimana cara membuat kalimat. Maka cukup kita tahu saja, karena di awal kursus kita pemula, target kita memahami Al-Quran. Ya, karena Al-Quran sudah sempurna, tugas kita memahaminya, kita perlu tahu kata tersebut dan bagaimana perubahannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ahmad menjumpai dalam Al-Quran Rabbana, tahu artinya Tuhan kami. Berjumpa dalam Al-Quran Rabbina, tahu juga artinya Tuhan kami. Rabbuna, tahu juga artinya juga Tuhan kami. Jadi perubahan barisnya itu tidak membuat artinya berubah. Begitu kira-kira Bapak Ahmad yang bisa saya jawab. Yang kedua itu. Yang kedua, nah, Allahumma gfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina. Ini sering ditanyakan. Apa bedanya? Ada yang menyebut walidaina, ada yang menyebut walidina. Warhamhuma, ada yang menyebut warhamhum. Kama rabbayana sighara, ada yang menyebut kama rabbauna sighara. Apa kita coba bedah satu-satu ya. Kita tutup dulu yang ini. Nah, pertama, Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina. Wa dzunuba walidaina. Apa arti walidaina? Asalnya walidayya. Kedua orang tua saya. Kan doanya asalnya Rabbighfirli wali walidayya. Nah, kita lihat ada yang baca walidaina. Walidaina itu dari kata walidani. Walidaini artinya kedua orang tua. Jadi kalau walidaina artinya kedua orang tua kami. Ya. Berarti kata. Nah, asalnya itu dari kata ini Bapak Ibu. Walid. Walid. Sama seperti tadi kata kafir. Walid. Bentuk jamak dari walid kira-kira apa Bapak Ibu? Walidain. Walidun. Walidin. Walidin. Ya, walid. Ya, kita tidak berikan ininya, jamaknya. Walidun. Walidin. Walidin. Apa arti walidun? Orang tua, orang tua. Ya, bentuk jamak. Ya, berarti ada berapa orang tuanya? Lebih dari dua. Walidun. Walidin. Satu lagi. Walidin. Nah, ini bentuk jamaknya. Dan dalam bahasa Arab ada namanya bentuk ganda. Bentuk ganda. Kita belum belajar kebetulan. Nah, tapi hari ini karena pertanyaannya berkaitan dengan doa ini, maka kita pelajari. Ada namanya bentuk ganda. Bentuk ganda tulisannya seperti ini. Saya tulis ke atas. Dia walidani. Walidani. Apa arti walidani? Orang tua. Dua orang tua. Dua orang tua. Dia ada dua bentuknya. Bisa walidani. Bisa walidaini. Tergantung posisi dia dalam kalimat. Walidaini.
Walidaini. Pernah mendengar walidaini, birrul walidain? Artinya apa? Dua Ya, orang berbakti tua. kepada kedua orang Dua tua. orang Nah, tua. bisa walidani, bisa walidaini. Nah, kata walidaina ini mengambil kata kedua orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kemudian ada imam yang baca walidina. Walidina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina. Berarti imam membaca dengan maksud orang tua kami banyak. Karena dia baca secara berjamaah. Dia tidak menggunakan kedua orang tua, tapi orang tua kami. Banyak. Walidina. Yang mana benar? Dua-duanya sama. Ya, tinggal kita pilih yang mana saja. Boleh walidaina, boleh walidina. Maksudnya sama. Warhamhuma. Huma itu bentuk ganda. Mereka berdua. Ayah dan ibu. Tapi ada yang baca warhamhum, mereka semuanya. Jadi orang tua kami semuanya, ayah, ibu semuanya menggunakan kata dalam bentuk jamak. Warhamhum kama rabbayana. Rabbaya ini fi'il, kata kerja yang menunjukkan dua orang. Kita belum belajar. Mereka berdua menjagaku. Ada yang baca rabbauna. Rabbauna itu bentuk jamak. Mereka banyak. Mereka semuanya orang tua, ayah, ibu yang menjaga kami. Jadi perbedaannya pada penggunaan, ada yang menyebut dengan dua orang tua, ada yang menyebut dengan orang tua, para orang tua. Begitu, Bapak. Ustaz, boleh nyambung sedikit, Ustaz? Boleh, silakan. Itu kalau dibilang orang tua semua, yang dimaksudnya itu orang tua kami jamak pada saat berdoa, atau orang tua kami, kakek, nenek, dan seterusnya, Ustaz? Iya, berarti semuanya. Jadi yang namanya walid berarti kalau misalnya dalam jamaah ya, jamaah berarti orang tua yang mendoakannya itu orang tua kita masing-masing, tapi kita berdoa bersama, maka jatuhnya itu kepada ayah ibu kita. Begitu. Tapi kalau seandainya, mohon maaf, sebentar. Pertanyaannya, apakah itu juga masuk kepada kakek nenek kita? Kalau secara bahasa, yang namanya walid itu adalah orang tua kandung. Secara bahasa, walid. Artinya yang memiliki anak. Laki-laki yang memiliki anak itu namanya walid, ayah. Walidah, ibu, perempuan yang memiliki anak, artinya ibu. Saat kita berdoa, apakah ketika kita menyebutkan dalam bentuk jamak walidina dan orang tua kami, apakah itu bisa maksud juga kepada kakek nenek kita, atau di atasnya lagi, apakah bisa maksud? Bisa. Karena doa dari keturunan itu sampai kepada orang tua di atasnya. Jadi anak yang soleh itu tidak hanya untuk kedua orang tua kandung, tapi juga kakek kandungnya itu dapat doanya. Jadi ketika kita membaca doa misalnya dalam doa kita sendiri, Allahumma ighfirli atau rabbighfirli, ya, wa rabbighfirli dzunubi wa dzunuba walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita mendoakan kedua orang tua kita. Tapi walaupun kita mendoakan kedua orang tua kita, ayah ibu kita, itu doanya itu pun sampai kepada kakek nenek kita, karena amal soleh, doa yang dipanjatkan oleh keturunan kita itu sampai kepada orang tuanya. Orang tua dari anak tersebut. Walaupun tidak diniatkan, itu akan sampai. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, dari 3 amalan yang tidak terputus, pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau ada anak soleh yang dia berbuat baik, sholat, bersedekah, secara kadang kita meniatkan kepada orang tua. Tidak kita niatkan pun pahalanya itu sampai kepada orang tua. Karena anak soleh itu makanya disebut dengan investasi terbaik itu adalah anak soleh. Karena pahalanya mengalir terus kepada kedua orang tua. Jadi ketika kita baca walidina dalam sholat kita, misalnya ketika berjamaah, maka juga sampai juga kepada doa itu juga untuk mungkin kakek nenek kita. Begitu Bapak. Iya. Masih ada lagi? Sudah cukup? Iya.
Satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Menyambung pertanyaan Bapak tadi itu, yang arti dari walidina, bukan, Robbana, Robbuna, Robbina. Iya. Itu kan artinya sama saja, nggak ada perbedaan ya. Iya. Cuman kadang-kadang ada ustadz lain mengatakan bahwa hati-hati dalam membaca Al-Quran. Ada yang salah sedikit panjang atau pendek aja, atau ada juga makhrajnya yang keluar, misalnya sin tebal, sin tipis, tidak jelas, itu akan merubah arti gitu. Nah, sejauh mana sih sensitivitas bahasa Arab ini, mana yang merubah arti, mana yang tidak merubah arti. Kayak tadi Robbana, Robbuna, Robbina itu padahal jelas-jelas beda gitu. Tapi artinya enggak sama sekali. Nah, kalimat mereka yang mengatakan kalau panjang, nah itu artinya lain gitu. Nah, kalau misalnya sin yang tebal, tipis, itu lain gitu. Nah, sejauh mana sensitivitas pengucapan itu terhadap perubahan arti, Ustaz? Baik, iya. Contoh misalnya. Sebentar, saya akan lihat dulu di surah. Saya buka sebentar, saya tutup sebentar Bapak ya. Saya tutup, saya coba buka di surah. Ini yang contoh yang bisa jangan sampai salah. Surah At-Taubah. At-Taubah, sebentar. Allah dan Rasul berlindung dari orang kafir. Innallah bari'un. Innallah bari'. Baik, sebentar saya saya tunjukkan seperti ini. Langsung saja, saya belum dapat ininya ayatnya. Jadi seperti ini. Sensitivitasnya seperti ini, Bapak. Makanya kita nggak boleh salah dalam baca Al-Quran. Secara terjemahnya sama, tapi ketika dia dalam kalimat itu berbeda. Misalnya contoh, saya ambil contohnya misalnya Nasara misalnya. Nasara. Sebentar. Ini contohnya yang paling pas ini. Saya taat, ya misalnya, atiullaha wa rasul. Ini contohnya, insya Allah mudah-mudahan ini pas ini. Saya taat. Ya, atiu saya taat. Ya. Atiullaha saya taat. Ada Allah. Atiullaha war rasulah. Ya. Nah, ini Allah dan Rasul ini sebagai objek karena harokatnya sama-sama harokat fathah. In atiullaha war rasulah. War rasulah. Nah, oke. Artinya apa? Saya taat Allah dan Rasul. Kalau seandainya kita membaca kata ya Rasul dengan harokat yang berbeda, saya ganti harokatnya dengan harokat U misalnya. Atiullaha war rasulah, artinya berubah. Saya dan Rasul taat kepada Allah. Karena ar-Rasul itu menjadi pelaku. Ya, karena seringnya harokat dhammah itu menunjukkan subjek. Maka atiullaha war rasulu, saya taat Allah dan juga Rasul taat kepada Allah. Asalnya atiu war rasulu Allah. Berbeda. Yang berbahayanya kalau seandainya kita kata menyembah. A'budullaha. Misalnya saya menyembah Allah war rasulah. A'budullaha war rasulah. Saya menyembah Allah dan Rasul. Kita tidak boleh menyembah Rasul. Tapi kalau saya baca atiullaha war rasulu. Saya menyembah Allah dan Rasul juga menyembah Allah. Jadi berbeda harokat akhir itu menjadikan maknanya berbeda. Sangat sensitif dalam kalimat bahasa Arab. Makanya
Dalam membaca Al-Quran, kesalahan membaca harokat itu kesalahan fatal. Kesalahan membaca Al-Quran ketika panjang pendeknya salah, itu juga fatal, karena merubah arti. Tapi kalau seandainya salah ringan, apa salah ringan? Matnya yang seharusnya 6 harokat, terbaca cuma 3,5 harokat. Dengung yang seharusnya dengung, tidak kita baca dengung. Nah, itu kesalahan-kesalahan kecil, tidak merubah arti. Tapi panjang pendek, kemudian baris, kemudian pengucapan huruf, itu adalah yang membuat arti berbeda, maka kesalahan fatal. Jadi sangat sensitif, perubahan baris sakit tidak boleh salah. Begitu Bapak. Ya, makasih Ustaz. Nah, ini contoh.